Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. سلام الله عليكم أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini malam ketiga atau keempat dalam bulan Muharram, yang mana setiap pecinta Rasul dan Ahlul Bait pasti apabila muncul bulan Muharram selalu mengenang satu peristiwa yang maha dahsyat, satu peristiwa yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sebelum jauh peristiwa itu terjadi. Satu peristiwa yang Jibril berkali-kali datang kepada Rasul untuk menyampaikan peristiwa ini dan kemudian menangis bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Di bulan Muharram terjadi peristiwa Karbala, peristiwa pembantaian terhadap keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi, peristiwa pembantaian dengan cara sadis dan mengiris-ngiris hati kepada keluarga suci, yang mana Rasul diperintahkan Allah untuk minta dari umat ini agar mereka mencintai keluarganya. Tetapi keluarga itu di bulan Muharram dibantai dengan cara yang amat-amat sadis, dan yang membantai itu juga mengaku kalau mereka sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu tidak bisa kita lewatkan bulan Muharram kecuali kita harus berhenti sejenak mengkaji ulang sejarah Abi Abdullah Al-Imam Husain yang telah bangkit memperjuangkan hak demi hak, memperjuangkan kebenaran yang dibawa oleh datuknya Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, dengan mengorbankan semua yang beliau miliki, dari anak yang masih umur 6 bulan sampai anak beliau Aliul Akbar yang merupai wajahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karbala, begitulah namanya, yang berarti karbun wabala, tempat duka, tempat musibah, tempat bencana.
dan orang yang tidak merasa sedih dengan apa yang terjadi di Karbala, orang itu tidak pernah akan sedih melewati apapun dan diperdengarkan apapun musibah kalau di Karbala dan mendengar Karbala ia tidak sedih. Ayatul akhawat Karbala, wa ma adrakunna ma Karbala. Sulit untuk didefinisikan dan diartikan Karbala itu. Karbala cuma bisa dikaji apa yang terjadi di Karbala dan kemudian apa yang bisa kita ambil dari Karbala itu. Karbala, di situ terkumpul segala arti keindahan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah dan Ahlul Bait, keberanian, kepahlawanan, dan al-ithar, mementingkan hak dan yang lain demi al-haq itu sendiri. Di Karbala terkumpul lelaki maupun wanita, para pemuda maupun orang-orang tua, anak-anak yang besar maupun anak masih kecil, semua ada di Karbala. Dan semua mereka itu merupakan uswah dan qudwah, suri tauladan yang harus kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan di Karbala oleh mereka manusia-manusia besar. Karena di Karbala bukan hanya lelaki yang tampil, banyak kaum wanita yang tampil di situ. Dari putri Al-Imam Hussein, putri Muslim bin Aqil, putri-putri Zahra, putri Zainab, dari keluarga Bani Hashim maupun di luar keluarga Bani Hashim, banyak wanita-wanita yang ikut serta berjuang di Karbala. Bahkan ada wanita yang gugur di Karbala. Ada wanita yang mendorong anaknya untuk pergi membela putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu terjadi di Karbala, dan semua itu merupakan pelajaran bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran, bagi siapa yang ingin mengambil bekal untuk menuju kepada Allah dengan mempraktekkan al-haq dan hidup karena hak, menegakkan hak sampai berjumpa dengan al-haqqul mubin. Zalikumullah rabbukumul haq. Tetapi di malam ini, karena Karbala merupakan begitu besar sejarahnya, mustahil untuk kita bisa kaji sekali atau sekian kali. Di malam ini ingin saya ambil satu, dan mungkin pernah saya sampaikan dalam kesempatan-kesempatan sebelum ini, tetapi Karbala harus terulang dan sejarah Ahlul Bait harus tetap kita ulang, karena setiap kita membaca sejarah mereka, setiap kita memperoleh pelajaran tersendiri dari mereka. Malam ini yang ingin saya bicarakan adalah berkaitan dengan pahlawan Karbala, putri Zahra, putri Ali bin Abi Thalib, cucu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan dari beliau kita akan ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang hanya berhenti membaca sejarah, berhenti mengkaji sejarah, tetapi ingin mempraktekkan keindahan apa yang pernah kita baca di dalam sejarah dan yang tersirat dalam sejarah tersebut. Malam ini yang ingin saya bicarakan ialah pahlawan Karbala, Zainab. Malam ini yang ingin saya bicarakan adalah kepahlawanan dan keberanian Zainab putri Zahra. Bagaimana beliau menghadapi semua cobaan yang begitu dahsyat, tapi tetap tegar, tetap berani, tetap tabah, tetap menampilkan putri pendekar Islam Ali bin Abi Thalib, putri Fatimah Az-Zahra,
Semua cobaan beliau hadapi, sebentar lagi akan kita kaji. Tetapi beliau tidak hanyut dengan cobaan demi cobaan, tidak hanyut dengan musibah demi musibah ini, tetapi semua musibah itu tenggelam dalam lautan kesabaran Zainab. Dan itulah putri Ali, pahlawan Islam Ali bin Abi Thalib. Karbala, apabila tiada Zainab, maka tidak ada yang meneruskan revolusi Imam Husain. Karbala, apabila tidak memiliki Zainab, maka tidak bisa Karbala akan dikenang sepanjang sejarah. Karena yang meneruskan perjuangan dan revolusi Al-Imam Husain ialah Zainab. Dan juga Imam Husain memang sudah mewasiatkan kepada Zainab untuk tetap melindungi anak-anak yang masih tersisa dan wanita-wanita, dan untuk tetap merawat dan menjaga Ali Zainal Abidin sebagai imam penerus Imam Husain. Apabila kita membicarakan Zainab, juga sulit. Apa yang mampu kita bicarakan mengenai sosok seorang wanita seperti Zainab, yang dari mulai lahir, kemudian dari di umur usia yang masih kecil sampai akhir hayatnya terus melihat dan memperoleh cobaan demi cobaan. Malam ini kita akan bicarakan mengenai Zainab. Kita akan mulai bicara mengenai beliau. Siapakah beliau? Ayah beliau, datuk beliau, sejarah beliau, sampai nanti kita masuk dengan beliau di Karbala dan pasca Karbala sampai ketika beliau wafat salamullahi alaiha. Beliau putri Ali bin Abi Thalib. Ayah beliau Ali bin Abi Thalib, wasi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ibu beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang Allah meletakkan kerelaan Allah pada Zahra. Innallaha la yarda biridaha wa yaghdabu li ghadabiha. Datuk Zainab adalah dari ibu Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nenek Zahra, nenek Zainab adalah jaddahnya atau neneknya adalah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, wanita yang menghabiskan seluruh hartanya untuk membela Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Zainab yang Khadijah yang berkali-kali menerima salam dari Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dari pihak ayahnya, kakek beliau mukminu Quraisy Abu Talib, dan nenek beliau Fatimah binti Asad, ibu Amirul Mukminin. Saudara beliau seayah seibu, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, penghulu dua pemuda ahli surga, Hasan dan Husain, dan saudari perempuannya Ummi Kulthum. Beliau juga punya saudara bernama Muhsin, tapi gugur wafat. Saudara-saudara beliau selain dari seibu, seayah, ada sana Muhammad al-Hanafiyah, ada Abul Fadl Abbas, kemudian saudara Abul Fadl Abbas yang tiga, karena Abul Fadl Abbas mempunyai 4 saudara. Zainab ketika lahir, sejarah mencatat Rasulullah saat itu di luar kota, dan ini merupakan anak ketiga dari Ali dan Fatimah. Setelah lahir, disambut oleh Siti Fatimah. Imam Ali juga menyambut gembira ketika Siti Fatimah berkata, "Ya Ali, berilah nama kepada bayi yang baru lahir ini." Kata Imam Ali, "Aku tidak berani memberi nama sebelum mendengarkan, enggak berani mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi."
Kita tunggu Rasul sampai datang. Setelah hari kedua atau ketiga Rasul datang dari luar kota. Dan biasa kalau beliau datang luar kota, beliau pasti ke rumah Zahra sebelum pergi kemana-mana. Rasul menyambut. Ketika masuk ke rumah Siti Fatimah, dilihat Fatimah telah melahirkan. Rasul sangat gembira dan dicium anak ini. Dalam pangkuan dan gendongan Rasul, Imam Ali berkata, "Ya Rasulullah, berilah nama." Kata Rasulullah, "Belum kalian beri nama." Kata Imam Ali dan Zahra, "Kita enggak bakal mendahului kamu. Berilah nama ya Rasulullah." Rasul kemudian bersabda, "Aku pun tidak bakal akan mendului Allah. Biar aku tunggu Allah yang akan memberikan nama anak ini." Dalam keadaan ini turunlah Jibril. Kemudian berkata, "Ya Muhammad, assalam yuqri'uka salam." Allah menyampaikan salam padamu dan memerintahkan agar putri Zahra ini engkau beri nama Zainab. Allah langsung yang memberi nama ini Zainab. Orang kemudian menyebutkan Zainab artinya Zainu Abiha, sebagai hiasan ayahnya. Zainab. Begitu Allah, begitu Rasul memberi nama atas perintah Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi juga diberitahu oleh Jibril bahwa Zainab ini kelak akan memperoleh cobaan yang dahsyat ketika mengawal saudaranya dan abangnya Al-Husain di Karbala, dan Rasul sempat menangisi Siti Zainab karena apa yang akan terjadi pada beliau. Hidup bersama Rasulullah, hidup bersama Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, sangat disanjung, sangat dimuliakan. Bagaimana tidak hidup di tengah-tengah keluarga yang sering Allah puji keluarga ini dalam Al-Quran. Hidup di tengah-tengah ayah dan ibu dan kedua abangnya berserta datuknya Rasulullah yang Allah sebutkan, "Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Hidup di tengah-tengah keluarga yang pernah menginfakkan, mengeluarkan makanannya ketika puasa selama 3 hari, semua diberikan dan direkam oleh Al-Quran, "Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura." Di tengah-tengah keluarga ini hidup Siti Zainab. Beliau lahir, sejarah mencatat, tanggal 5 Jumada al-Ula tahun 6 Hijriah. Di Madinah, di rumah Fatimah Zahra. Panggilan beliau Kulthum dan Ummu Al-Hasan. Sementara julukan beliau banyak sekali. Beliau disebutkan Aqilatu Bani Hashim. Al-Aqilah itu adalah wanita yang terhormat di bangsanya dan wanita yang terhormat disanjung di rumahnya. Namanya Aqilah dalam bahasa Arab, dan Zainab julukannya Aqilatu Bani Hashim, wanita yang paling terhormat di keluarga Bani Hashim. Beliau pun dijuluki Al-Karimah, Al-Alimah, afwan. Beliau dijuluki Al-Alimah. Beliau juga dijuluki Al-Fadilah, yang mulia. Beliau dijuluki Abidatu Ali Ali, yang ahli ibadah di keluarga Ali. Beliau juga disebut Alimah Ghaira Mu'allamah, dan ini ungkapan Imam Ali Zainal Abidin untuk ammehnya Zainab, bahwa Zainab Alimah Ghaira Mu'allamah, artinya yang memiliki ilmu tanpa diberi, diajarkan, artinya langsung ladun didapat dari Allah. Dan banyak lakab-lakab beliau, termasuk beliau juga dijuluki Ummul Masaib,
artinya yang terlalu banyak menerima musibah demi musibah. Kita akan bicarakan nanti. Suami beliau Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Ja'far saudara Imam Ali, jadi beliau kawin dengan sepupu beliau sendiri, Abdullah bin Ja'far, yang amat terkenal orang yang sangat saleh, mukmin, wafi, dan yang terkenal begitu dermawan dalam kehidupannya. Beliau memiliki putra dan putri. Ada 4 putra beliau. Pertama putra beliau adalah Ali, yang terkenal Ali Az-Zainabi. Kemudian Muhammad, kemudian Abbas, dan kemudian Aun, dan kemudian ada putri satu beliau bernama Ummi Kulthum. Karena itu beliau disebut juga Ummi Kulthum, ibunya Ummi Kulthum. Beliau wafat 15 Rajab tahun 62 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 64, tapi banyak yang mentahqiq bahwa beliau wafat 15 Rajab 62, belum sampai 2 tahun setelah wafat dan gugur syahid saudaranya Abi Abdullah Al-Husain. Kuburan beliau berselisih, ada yang mengatakan di Suriah, ada yang mengatakan di Mesir. Walaupun banyak yang menguatkan bahwa kuburan beliau di Suriah, di Syam, Damaskus, dalam cerita yang panjang. Tapi di Mesir juga ada kuburan Zainab, orang sebut juga Zainab binti Ali. Walaupun sebagian sejarah mengatakan Zainab yang di Mesir ialah keponakan dari Siti Nafisah, cucu dari Imam Hasan. Itulah sekelumit Zainab. Tapi kemudian mari kita kaji berkaitan dengan Zainab lebih jauh. Ibadah Zainab, ibadah ibunya Fatimah Zahra. Kalau kita mengkaji ibadah Siti Fatimah, kita akan temukan ibadah itu pada Zainab. Tidak pernah meninggalkan salat malam. Ali Zainal Abidin meriwayatkan malam ke-11, Allahu Akbar, malam ke-11 Muharram, setelah melihat begini tergugur dari keluarganya, melihat putri-putri nangis, anak-anak kecil nangis, tetap amehku, kata Ali Zainal Abidin, tidak meninggalkan salat malamnya. Imam Husain berkali-kali berkata kepada Zainab, wahai Zainab, jangan kamu lupakan doa untukku di malam-malam ketika kamu tahajud. Ibadah anak dari Fatimah, dari Ali bin Abi Thalib, cucu Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Imam Husain semenjak kecil dengan Sayyidah Zainab adiknya sama-sama kecil, semenjak kecil enggak pernah berpisah. Di mana ada Husain di situ ada Zainab, di mana ada Zainab di situ ada Husain, semenjak kecil. Sehingga suatu hari Siti Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi untuk menceritakan, wahai ayahku, wahai Rasulullah, aku melihat Zainab tidak pernah mau pisah dengan Husain. Kalau jauh dari Husain nangis dia. Kalau sudah melihat Husain dia selesai diam. Dan aku melihat pun Husain begitu terus dengan Zainab. Rasul tidak menjawab ungkapan Fatimah, cuman beliau menangis sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian beliau bersabda, "Hai Fatimah putriku, memang Zainab kelak yang akan mengawal Husain sampai padang Karbala dan akan menyaksikan semua yang terjadi pada Husain." Karena itu ketika Abdullah bin Ja'far datang meminang Zainab untuk kawin dengan Zainab, Imam Ali memberikan 2 syarat. Kalau kamu terima jadilah ini. Syaratnya pertama ialah setiap saat Zainab anakku ingin pergi ke rumah Husain, izinkan. Kedua, nanti suatu saat ketika Zainab ingin pergi bersama Husain, mengawal Husain ke Karbala, izinkan. Karena itu kemudian Abdullah bin Ja'far tidak pernah melarang. Dan Imam Husain sangat mencintai dan akrab sekali, dekat dan menghormati dengan Zainab.
Kalau Siti Zainab datang ke rumah Imam Husain, Imam Husain walau sedang membaca Al-Quran, beliau tutup dulu, beliau bangun, bangkit, menyambut adiknya Zainab, ijlalan laha. Setelah kawin berapa hari, karena pindah ke rumah suaminya, Imam Husain rindu pada Zainab, pergi ke rumahnya. Dipersilahkan untuk masuk, diketemukan Siti Zainab karena malamnya begitu banyak tahajud, sedang berbaling di halaman belakang rumahnya dan terkena matahari. Imam Husain melihat adiknya tidur, tidak ia banguni, tapi beliau berhenti, berdiri untuk supaya matahari itu melindungi, supaya tidak terkena Zainab. Sampai ketika Zainab bangun, beliau berkata, "Abangku, kamu di sini?" Kata Imam Husain, "Iya." "Abangku, engkau telah menutupi aku supaya enggak kena sinar matahari." "Benar, supaya engkau enggak bangun dari tidurmu." Siti Zainab ketika hari Ashura, ketika memeluk Imam Husain, ketika telah gugur Imam Husain, dan saat itu Imam Husain kena terikan matahari, kata Siti Zainab, "Aduhai abangku, sekarang aku bisa membalas kebaikanmu dulu, tapi sayang, engkau telah meninggalkan dunia ini." Tidak pernah pisah dengan Imam Husain. Umur baru 4 tahun, beliau telah dikejutkan dengan wafat datuknya Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat, keluarga ini sangat-sangat sedih karena kehilangan Rasulullah. Dan Siti Zainab saat itu kalau lahirnya tahun 6, maka beliau baru umur 4 tahun sekian, atau paling besar 5 tahun. Beliau menyaksikan Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi meninggal dunia. Beliau menyaksikan kesedihan Fatimah, menyaksikan kesedihan ayahnya Ali bin Abi Thalib, menyaksikan kesedihan Al-Hasan dan Husain dengan wafatnya Sayyidil Wujud. Setelah Rasul wafat, juga Siti Zainab yang masih kecil menyaksikan apa yang terjadi pada keluarga Fatimah, apa yang terjadi dalam keluarga Rasulullah, yang terjadi pada ibu beliau yang begitu sedih atas wafatnya ayahnya, yang terjadi kepada ayah beliau Imam Ali yang disingkirkan dari kekhilafahan. Beliau menyaksikan semua ini dalam kesedihan. Belum lama, setelah berapa bulan, wafat juga ibu beliau Zahra. Ketika Sayyidah Zahra wafat, beliau Siti Zainab hanya memegang kaki ibunya yang telah wafat dan menciumi kaki itu sambil cucuran air mata. Inilah mulai satu demi satu musibah datang kepada Zainab. Dan semenjak kecil memang dihadapkan untuk ini, agar tetap tegar kelak ketika melihat musibah yang paling besar yang akan ia saksikan ketika di padang Karbala. Wafatlah Rasul, wafatlah Siti Fatimah, ibu beliau. Hidup dengan ayah beliau dan kedua abangnya. Sejarah ini seperti persis mengulang sejarah ibunya. Ketika wafat ibu Siti Fatimah, yaitu Siti Khadijah, saat itu Siti Fatimah masih kecil seperti usia Zainab. Dan di waktu yang sama Rasul pun kehilangan pamannya Abu Thalib karena mereka wafat di tahun yang sama. Saat itu Siti Fatimah merasakan kesedihannya ketika kehilangan Khadijah dan sekaligus Abu Thalib. Seperti saat seusia itu Zainab merasa sedih ketika kehilangan datuknya Rasulullah dan kehilangan ibunya Zahra. Hidup bersama Imam Ali dengan semua yang terjadi pada keluarga itu. Sejarah, dan saya tidak mampir ke sana. Silahkan Anda baca apa sejarah setelah wafat Zahra, apa yang menimpa Imam Ali dan keluarga suci ini. Berjalan tahun demi tahun. Kemudian kepemimpinan ada pada ayah beliau. Belum lama ayah beliau Imam Ali memimpin, terjadi fitnah demi fitnah. Beliau harus pergi bersama ayahnya, meninggalkan Madinah, kota datuknya, untuk pergi ke Kufah. Dalam 5 tahun masa kepemimpinan Imam Ali yang penuh dengan peperangan,
baik perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, selalu Siti Zainab, Sayyidah Zainab menyaksikan semua apa yang terjadi, dan ini merupakan cobaan demi cobaan, sampai beliau menyaksikan ketika bagaimana ayah beliau ditikam oleh Ibnu Muljam di malam 19 Ramadan, dan kemudian malam subuh 21 beliau wafat syahid. Beliau menyaksikan semua ini. Bagaimana beliau sedihnya saat melihat ayahnya ditikam. Kembali bersama abangnya. Kemudian melihat bagaimana perilaku Muawiyah terhadap abangnya Hasan. Bermacam-macam perilaku yang keji, sampai pada akhirnya beliau menyaksikan bagaimana abangnya Hasan tumpah darah begitu banyak karena diracun oleh istrinya sendiri atas perintah Muawiyah. Beliau menyaksikan terus perjalanan cobaan terus ada di hadapan Siti Zainab. Pada suatu hari ketika Imam Hasan tumpah darah begitu banyak, ada orang di luar mengatakan, Zainab, adikmu mau masuk. Kata Imam Hasan, cepat-cepat bersihkan darah ini supaya enggak dilihat oleh adikku Zainab. Cukup penderitaan adikku, kelak akan melihat tumpahan darah di Karbala ketika mendampingi adikku Husain. Beliau menyaksikan ketika Imam Hasan wafat diracun. Beliau menyaksikan ketika Imam Hasan mau dibawa jenazahnya untuk dikuburkan dekat pusara Rasulullah. Beliau menyaksikan bagaimana musuh-musuh Allah melempari jenazah itu dengan anak panah. Beliau menyaksikan cobaan demi cobaan. Semua terjatuh kepada Zainab putri Fatimah. Setelah abangnya gugur, Imam Hasan belum berhenti. Mulai pemerintah sesaat itu merongrong Imam Husain, sampai akhirnya Imam Husain harus pergi meninggalkan kota Rasulullah. Ketika Imam Husain dipaksa untuk berbaiat kepada Yazid oleh gubernur Madinah, beliau melawan, menantang. Setelah terjadi perselisihan sampai Marwan mengungkapkan kalimat-kalimat yang keji dan Imam Husain menjawab, Imam Husain kemudian menentukan harus kita meninggalkan ini dan pergi ke Kufah. Sayyidah Zainab mengumpulkan adik-adiknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, anak-anak kecil, semua ikut bareng berangkat. Kali ini perjalanan beliau bukan seperti perjalanan pertama waktu beliau lakukan dengan ayahnya Imam Ali ke Kufah. Kali ini perjalanan yang jauh. Dan kali ini beliau juga sadar bahwa perjalanan kita ini, kembali kita tidak akan sama lagi dengan Abi Abdullah al-Husain. Siti Zainab pergi bersama abangnya Al-Imam Husain. Inilah mulai lembaran penderitaan dan musibah yang harus terjadi kepada Siti Zainab salamullahi alaiha. Dalam perjalanan demi perjalanan yang beliau lakukan ke Kufah, ketika beliau sampai, sejarah mencatat bahwa Imam Husain ketika sampai di Karbala persis adalah pada hari kedua bulan Muharram. Beliau dengan rombongannya sampai, ini perjalanan yang jauh. Akhwat fillah, perjalanan ini perjalanan sangat jauh sekali yang dilakukan oleh Imam Husain, karena beliau tidak langsung pergi ke Karbala, tetapi beliau melewati ke Mekah terlebih dahulu. Ketika di Mekah menyampaikan khutbah beliau Imam Husain, persis hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, beliau meninggalkan Mekah untuk menuju ke Karbala. Persis hari kedua tanggal 2 Muharram beliau sampai di Karbala. Ketika beliau sampai di tempat di Karbala itu, spontan ini mulai kita akan baca musibah Siti Zainab. Apa yang terjadi? Imam Husain tanya, nama ini apa tempatnya? Ini tempat namanya apa?
Orang menyebutkan nama bermacam-macam. Terakhir, adakah nama lain? Kata mereka, ada, nama ini Karbala. Ketika Imam Husain mendengar nama ini, nama Karbala, spontan Imam Husain berkata, turunlah di sini. Di sini kita akan bangun kemah kita. Sebelumnya beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal karbi wal bala. Aku berlindung darimu dari bencana dan musibah. Kemudian Imam Husain berkata, turunlah kalian dari kendaraan kalian dan bangunlah kemah di sini. Di sini kita akan berhenti. Di sini kita akan dibantai. Di sini akan dipertumpahan darah dari keluarga Muhammad. Di sinilah kuburan kita kelak akan diziarahi oleh umat Muhammad. Ketika Imam Husain mengatakan begini di hari kedua Muharram, ketika awal sampai di Karbala, spontan Siti Zainab teriak. Kemudian teriakan Zainab itu beliau berkata, wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Ummah, wa Akhah, wa Husainah. Aduh, Siti Zainab spontan memanggil datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil Ali ayahnya, memanggil Fatimah ibunya, dan kemudian mengenang akhunya, saudaranya, akhuha Hasan, dan kemudian beliau juga teriak, "Wah Husaina!" Masih tanggal 2 Muharram. Ketika pertama sampai di tempat itu, spontan Siti Zainab sudah mulai teriak begitu, "Wah Husaina!" Setelah itu Imam Husain bangun kemahnya dan semua ada di kemah itu. Bangunkan juga beberapa kemah untuk keluarga-keluarga beliau, anak-anak, anak kecil dan wanita-wanita. Di sore tanggal 9 Muharram, sore hari, Imam Husain duduk di depan kemahnya sambil membenahi pedang beliau. Kemudian beliau mengucapkan beberapa bait syair. Beliau berkata, "Ya dahr uffin laka min qalil, kam laka bil ishraqi wal asili, min sahibin aw talib qatili, wad dahru la yaqna'u bil badili, wa innamal amru ilal jalili, wa kullu hayyin salikun sabili." Zaman, berapa banyak yang kamu cabut dari makhluk Allah di sore maupun di pagi hari. Sampai akhirnya beliau berkata, dan memang semua anak Adam pasti akan melewati pintu kematian. Ketika Imam Husain mengatakan semacam ini, Sayyidah Zainab teriak. Kata Siti Zainab, "Wahai abangku Husain, apakah kamu sudah memasrahkan dirimu semacam ini? Apakah kamu sudah mengatakan bahwa kita akan mati?" Wa thakla laital maut a'damani. Kata Siti Zainab, aduhai, coba aku mati sebelum hari ini. Aduhai, coba aku mati ketika mati ibuku Fatimah, ketika mati ayahku Ali, ketika mati ayahku abangku Husain. Belum selesai, masih terjadi. Kapan? Imam Husain di malam menjelang sore memasuk malam itu, ketika depan kemah itu, beliau sempat tertidur sedikit. Ketika tertidur beliau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, "Husain, Husain, cepat kemari. Aku telah rindu denganmu Husain. Ayahmu, ibumu, saudaramu semua menanti kedatanganmu." Imam Husain bangun, kemudian beliau mengatakan sesuatu. Siti Zainab keluar dari kemahnya dipeluk. "Apa yang terjadi wahai abangku?" Kata Imam Husain, aku mimpi melihat datukku Rasulullah. Ia mengatakan, "Cepat kemari." Kata Zainab, "Apakah engkau akan meninggalkan kami wahai Husain?" Dan sekali lagi Zainab teriak, "Wah Muhammadah, wah Aliyah, wah Ummah." Di pagi hari
Karena di malam itu Imam Husain memerintahkan Abul Fadl Abbas untuk pergi ke musuh-musuh. Mereka telah dikepung ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhawat. Air pun sudah tidak diberi, mulai hari ke-7 habis air mereka. Malam Asyura, Imam Husain memerintahkan adiknya Abul Fadl Abbas untuk pergi ke mereka musuh-musuh itu. Jangan mulai perang malam ini, jangan mulai memukul kita malam ini. Malam ini kita akan habiskan untuk berdoa, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Karena Allah menyaksikan, aku senang membaca Al-Quran dan aku senang dengan sholat. Imam Husain telah mengatur. Di pagi hari itu Imam Husain telah mengatur semua apa yang akan harus beliau lakukan. Mengatur barisan-barisan. Kemudian liwat benderanya untuk perang itu Imam Husain gak diberikan pada sesiapa. Sampai datang, ini masih malam Asyura ayyuhal ikhwah wal akhawat. Malam-malam ini Imam Husain memberikan bendera itu kepada Habib bin Mudahir. Habib bin Mudahir, satu panglima yang membela Al-Imam Husain. Imam Husain menyerahkan bendera itu kepada Habib. Dan Habib merupakan orang yang paling membela Al-Imam Husain. Ketika persis hari ke-10 pagi hari, Habib bin Mudahir ini pergi ke kemah wanita. Di belakang kemah beliau memegang kemah sambil teriak. Beliau berkata, liwajh ya Zainab yawma ala ba'id dhali. Aduh, alangkah sedihnya aku melihat keadaanmu kelak wahai Zainab, ketika kamu dinaikkan unta tanpa ada alas dan sesuatu, dan kamu dikelilingkan dari kota ke kota. Zainab dalam kemah keluar, kemudian beliau teriak, itu yang dibicarakan abangku Husain, memang itu yang akan terjadi. Tetap sekali lagi Zainab teriak, wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Ummah, wa Husaina. Belum selesai penderitaan Zainab, ketika terjadi peperangan, duel mulai terjadi. Satu demi satu para sahabat Imam Husain telah tampil. Karena ada yang menyebut dalam sejarah, dalam setiap peperangan Rasulullah selalu yang pertama tampil keluarga Rasulullah. Kaji Badar, siapa yang tampil? Kaji Uhud, siapa yang tampil kalau bukan Hamzah, Ali dan semua keluarga Rasulullah? Tetapi sejarah menulis, sebagian sejarah menulis berkata bahwa di hari Asyura mereka sahabat-sahabat Imam Husain datang kepada Imam Husain untuk berkata, kami tahu keberanian kalian wahai Bani Hashim keluarga Rasul, kami tahu kepahlawanan kalian, tapi tolong hari ini jangan biarkan Bani Hashim tampil lebih dahulu, biar kita tampil lebih dahulu sampai selesai habis semua kita, silahkan kalian tampil. Karena itu di Asyura sahabat Husain satu demi satu maju tampil sebelum keluarga dan anak-anak Imam Husain. Siti Zainab yang masih punya tugas berat di kemah untuk melihat wanita-wanita yang lain dan anak-anak kecil, untuk merawat Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sakit parah sekali saat itu. Dan lebih dari itu, di hari ke-10 itu mereka semua teriak dahaga, sudah habis air di mereka. Tampillah sahabat demi sahabat sampai keluarga Rasul. Tampillah Aliul Akbar, anak Imam Husain yang wajahnya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika
Ketika tampil Imam Husain sendiri nangis, kemudian teriak. Beliau berkata, saksikanlah bahwa yang tampil sekarang ini adalah seorang pemuda yang wajahnya mirip Rasulullah, khalqan wa khuluqan wa mantiqa. Wajahnya, akhlaknya, cara bicaranya persis Rasulullah. Tampil. Kemudian setelah itu terdengar bahwa Aliul Akbar terbunuh. Imam Husain pergi mendekati jasad Aliul Akbar. Ketika mendengar Aliul Akbar terbunuh, Siti Zainab keluar dari kemahnya, pergi mengejar kepada jasad Aliul Akbar dengan cucuran air mata dan teriak, ya Habibah wabna akha. Sampai kemudian Imam Husain berkata kepada Abul Fadl Abbas, kembalikan Zainab ke kemah. Ini teriakan Siti Zainab yang kesekian kalinya, wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Ummah. Belum selesai penderitaan ini, masih terus berlanjut. Kapan? Ketika Imam Husain telah kehabisan semua keluarganya dibantai, Imam Husain ke kemah untuk menatap wajah wanita suci putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imam Husain mendengarkan, melihat Sukainah teriak, ayahku, adikku Abdullah Radhi. Abdullah tidak lagi, telah sakit dan pingsan berkali-kali, enggak menemukan air dan enggak menemukan susu dari ibunya, kering. Bawa kemari anak itu, dibawa oleh Imam Husain. Imam Husain kemudian menghadap pada musuh-musuh itu, kalau kalian memerangi kita yang besar-besar, memerangi kita para lelaki, apa salahnya anak ini? Tolong berilah air sedikit, dia telah kehausan dan dahaga. Tapi musuh-musuh Allah tidak memberikan setetes air, tapi mereka mengirim anak panah persis kena leher si bayi ini. Saat itu Imam Husain kemudian memegang darahnya dan melemparkan darah itu ke atas seraya berkata, hawwana alayya annahu bi'ainillah murah. Semua ini karena tetap dalam penglihatan Allah dan dalam pengorbanan untuk Allah. Saat Imam Husain kembali dengan anak yang telah wafat dan darah segar mengalir dari lehernya, ketika ke kemah, Sukainah loncat, ayahku, apakah engkau menemukan air untuk adikku dan ada sisa untuk kita? Imam Husain cuma berkata, a'zamallah lakumul ajr, anak ini telah gugur. Ketika mendengarkan anak ini telah wafat, Zainab keluar ingin memeluk anak itu sambil teriak, ya Habibah, ya Samarata Fuada, ya Nura Aina, ya Walada, wa Qatila, wa Qillata Nasira, wa Ghurbata, wa Muhjata Qalba, ya laytani kuntu qabla al-yawmi amya. Kata Zainab, aduhai kekasihku, buah hatiku, cahaya mataku, aduhai anakku, alangkah sedikitnya pembelaan kepada kami, alangkah asingnya kami di tempat ini. Siti Zainab terkejutkan lagi dengan peristiwa itu. Karena itu ketika Siti Zainab mendengarkan apa yang terjadi kepada anak kecil itu, ketika beliau menangis, Imam Husain kemudian datang memeluk Zainab seraya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum selesai penderitaan Siti Zainab, habis keluarga Rasulullah, dibantai semua anak-anaknya. Sekarang Imam Husain tinggal sendirian. Sekarang Imam Husain di padang Karbala sendirian. Masuk Imam Husain ke kemah, memanggil satu-satu putri beliau dan putri abang beliau, putri Muslim bin Aqil. Beliau masuk ke kemah seraya berkata, ya Umma Kulthum, ya Fatimah, ya Sukainah,
Ya, dipanggil masing-masing, alaikunna minnis salam, untuk kalian semua salam dariku. Sakinah kemudian loncat memeluk ayahnya seraya berkata, ya abati istaslamti lil maut. Hai ayahku, apakah kamu sudah pasrah untuk kematian ini? Kata Imam Husain, faqala ya bunayya kaifa la yastaslimu lil mauti man la nasira lahu wa la mu'in. Bagaimana aku enggak telah pasrah menerima kematian? Aku telah sendirian, tiada lagi pembela dan membantu. Saat itu Sayyidah Zainab mendengarkan dialog Imam Husain dan Sukainah. Spontan Siti Zainab keluar pun juga memeluk abangnya Husain sambil teriakan, wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Ummah. Imam Husain berangkat menuju ke medan pertempuran. Tapi sebenarnya bukan pertempuran ini. Ini pembantaian karena tidak imbang, di mana beliau melawan musuh-musuh itu. Beliau bunuh sekian banyak orang sampai akhirnya beliau kena berkali-kali, bertubi-tubi, anak panah, kena pedang, sampai beliau jatuh dari kuda beliau. Beliau jatuh persis kena ke pipi beliau yang kanan ketika jatuh dari kuda itu. Siti Zainab dari Jema jauh menyaksikan apa yang terjadi kepada Abi Abdillah. Di saat semacam ini beliau melihat Imam Husain jatuh. Ada putra dari Imam Hasan bernama Abdullah yang masih kecil. Beliau lari, dipegang oleh Siti Zainab. Jangan, beliau dia tolak tangan Siti Zainab seraya berkata, tidak, wallahi la ufariku ammi, tidak bakal aku tinggalkan ammiku. Dia pergi kepada Imam Husain. Kemudian ketika ingin memeluk Imam Husain, ada orang ingin membunuh, ada orang ingin menghunuskan pedangnya ke Imam Husain. Oleh anak yang masih kecil itu ditampil begini, tangannya terlepas, darah mengenai wajah Imam Husain. Kemudian Imam memeluk anak tersebut. Tidak lama datang musuh Allah dan dibunuhlah anak itu. Siti Zainab datang lari memegang anak itu. Imam Husain berkata, cepat-cepat kembali ke kemah wahai Zainab dan bawalah anak itu. Sekali lagi Zainab masih berkata, wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Ummah, wa Husainah. Imam Husain duduk sendiri. Imam Husain sudah tidak mampu lagi menyaksikan sesuatu. Imam Husain sudah duduk dan mana musuh-musuh Allah mulai memperlakukan perilaku keji kepada beliau. Dari kemah Siti Zainab teriak ketika melihat Syamir bin Jaushan laknatullah alaih duduk di dada Abi Abdillah. Kemudian ketika dipisah semua itu, Siti Zainab lari memeluk jasad Imam Husain sambil teriak kepada mereka, musuh-musuh Allah, kepada Umar bin Sa'ad, teganya kamu melihat Abi Abdillah dibantai dan kamu diam. Siti Zainab mendekati. Kemudian Siti Zainab teriak, wa Husainah, wa Imamah, wa Qatila, wa Akha. Kemudian Siti Zainab memeluk jasad abangnya yang sudah terpisah dengan kepalanya. Kemudian spontan Siti Zainab berkata, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Ya Allah, terimalah pengorbanan ini dari kami. Inilah deritaan Siti Zainab di padang Karbala. Setelah itu beliau mendengarkan bahwa di kemah musuh-musuh Allah masuk ke kemah, ingin merampas semua dalam kemah dan membakar kemah. Beliau tinggalkan jasad abangnya, pergi ke kemah untuk menyelamatkan anak-anak kecil. Tidak mampu kita bayangkan ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhawat, apa yang terjadi kepada Siti Zainab saat itu.
Ada anak yang nangis karena dirampas perhiasannya di telinganya, tapi menyakiti telinga itu sampai keluar darah. Ada yang anak bajunya ikut terbakar dengan kemah. Ada lagi Imam Ali Zainal Abidin yang gak bisa bergerak karena sakit. Dan semua itu yang menyelesaikan harus Zainab lari dari kemah yang satu ke dua, dari dua yang tiga. Dan inilah Ummul Masaib, Batalatu Karbala, pahlawan Karbala. Ketika musuh-musuh itu ingin merampas, kata Siti Zainab, sebentar, jangan kalian takuti putri-putri Muhammad. Semua yang kalian harapkan dari apa yang ada pada mereka akan kuserahkan. Siti Zainab sendiri mengambil satu persatu apa yang ada di telinga putri-putri itu. Dari gelang semua dikumpulkan, kemudian diserahkan, ambillah, tapi jangan ganggu putri-putri ini. Musuh-musuh itu kemudian melihat ada yang masih tidur, yaitu Ali Zainal Abidin sakit. Di antara mereka kemudian berkata, masih ada yang hidup dari keturunan Husain. Ketika mereka ingin membunuh Imam Ali, Siti Zainab spontan berada di tengah-tengah menghadap musuh itu, seraya berkata, demi Allah, jangan kamu bunuh ini, bunuh aku sebelum kau bunuh ini. Inilah musibah demi musibah yang terjadi kepada Siti Zainab. Tapi ayyuhal ikhwah wal akhwat, kesedihan Siti Zainab belum selesai ayyuhal akhwat. Bisa kita bayangkan sore atau malam ke-11 itu apa yang terjadi pada Siti Zainab yang harus merawat anak-anak yang kehilangan ayahnya, kehilangan saudaranya, yang dahaga dan semuanya itu semua karena Siti Zainab telah mendapatkan wasiat dari abangnya Husain untuk merawat semua mereka ini. Assalamualaikum ya batalat Karbala. Salam untukmu wahai Zainab, wahai pembela Husain. Malam ke-11 di tengah malam, Imam Ali Zainal Abidin berkata, Ammeh Zainab, bersiap-siaplah, pasti nanti musuh-musuh Allah ini besok pagi akan membawa kita ke tempat lain, pasti akan menggiring kita budak-budak yang akan dijual. Siti Zainab mendengar itu juga menangis. Beliau cuma berkata, hari ini wafat datukku Muhammad, hari ini wafat ibuku Fatimah, hari ini wafat ayahku Ali, hari ini wafat saudaraku Hasan. Persis di hari ke-11 didatangkan unta, beberapa kuda, dibawa semua ini anak-anak kecil, wanita-wanita, semua diikat dengan belenggu. Imam Sajjad sampai keluar darah karena kerasnya itu ikatan besi mengenai leher beliau. Siti Zainab juga dinaikkan, tapi Siti Zainab sibuk dengan anak-anak kecil, masih dinaikkan ke kendaraan kuda dan unta masing-masing. Kemudian bukan cukup ini, belum selesai penderitaan Siti Zainab. Ketika anak-anak ini keluar, mereka di pagi itu ketika keluar masih menyaksikan banyaknya jasad-jasad pahlawan-pahlawan yang belum dikuburkan, yang sebagian besar mereka tanpa kepala lagi. Ketika mereka menyaksikan semua ini, semua teriak, dan Siti Zainab juga teriak. Seraya berkata, wa Husainah, wa qatila, wa ghurbata, wa bu'da safara. Aduh Husainku, alangkah jauhnya perjalanan kita ini. Mereka digiring, dibawa ke Kufah. Di depan itu kepala-kepala semua digantung, dibawa di atas tombak. Ketika itu Siti Zainab sempat melihat kepala Abi Abdillah. Ketika beliau melihat, spontan beliau letakkan kepalanya dekat sesuatu sehingga berlumuran darah. Kemudian beliau teriak, aduhai kepala yang mirip Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
sebelum kepala itu diangkat, ketika pertama mulai berjalan, melihat ini jasad-jasad dan jasad Abi Abdillah juga masih ada situ, Siti Zainab teriak begini pengaduannya kepada Allah, Salla ya wa Muhammada salla alaika malikus sama, hadha Husainun murammalun bid-dima, muqatta'ul a'dha wa banatuka sabaya ila Allahil mushtaka wa ila Muhammadil Mustafa wa ila Aliyil Murtada wa ila Fatimah Az-Zahra wa ila Hamzah Sayyidish Shuhada, ya Muhammada hadha Husainun bil ara tasfi alayhi as-saba qatilu awladil baghaya wa huzna wa kurba alayka ya Aba Abdullah, al-yawma mata jaddi Rasulullah, al-yawma matat ummi Fatimah, al-yawma mata Abi Ali, al-yawma mata akhi Al-Hasan. Ya Rasulullah, salawat kepada Allah untukmu. Inilah Husain terbunuh dan terlempar di tanah Sahara. Inilah cucumu Husain yang terpotong-potong anggota badannya. Inilah Husain cucumu ya Rasulullah, dan wanita-wanitamu menjadi tawanan. Hanya kepada Allah kami mengadu, dan kepada Muhammad Mustafa, kepada Aliyul Murtada, kepada Fatimah Az-Zahra. Berjalan dikiring ke Kufah. Ya Allah, itu Kufah, di Kufah sedang mereka hias Kufah, mereka anggap sebentar lagi akan datang tawanan-tawanan dari yang melanggar pemerintahan Yazid. Mereka enggak nyebutkan keluarga Rasulullah. Dan sejarah mencatat mereka enggak dilewatkan lewat yang biasa, jalan yang besar enggak, mereka lewatkan lewat gang-gang supaya tetap disaksikan kehinaan wanita-wanita Rasulullah dan kepala-kepala suci ini dikiring. Belum selesai penderitaan yang ada pada Siti Zainab. Ketika sampai di depan Ibnu Ziyad, di istana Ibnu Ziyad di Kufah sana, apa yang terjadi? Coba kita lihat sejarah ini. Ibnu Ziyad ternyata mempermainkan kepala Imam Husain dengan tongkatnya. Kepala yang sering dicium Rasulullah, kepala yang selalu dekat dengan Zahra, dengan mengejek. Kemudian manusia terkutuk Ibnu Ziyad itu ingin mengejek ingin mengejek Siti Zainab. Seraya kemudian ia berkata, Alhamdulillah alladzi faddahakum wa akdzaba hudutsakum. Segala puji bagi Allah, kata Ibnu Ziyad, yang telah mempermalukan kalian dan menghabiskan semua cerita-cerita bohong untuk kalian. Allah mempermalukan Ahlul Bait, bangga musuh-musuh Allah. Ketika ia berkata semacam ini, jawaban Siti Zainab gamblang. Allah enggak mempermalukan. Yang dipermalukan oleh Allah adalah yang fasik dan yang fajir, dan itu bukan dari keluarga kita. Ibnu Ziyad masih ingin mengejek Zainab dengan berkata, sambil memainkan dengan tongkatnya kepala suci Imam Husain, seraya berkata, "Hei Zainab, tidakkah engkau menyaksikan apa kehinaan yang ada pada saudaramu? Tidakkah kamu melihat ini?" Sayyidah Zainab ketika itu langsung menjawab, "Ma ra'aitu illa jamila." Ini bukan penghinaan, yang aku lihat adalah keindahan dan murni keindahan. Apa arti keindahan di sini? Artinya Siti Zainab berkata, indah walaupun terjadi semacam ini untuk abangku Husain, tetapi ini di jalan Allah dan untuk memperoleh kerelaan Allah, dan semua itu indah karena di hadapan Allah semua menuju memperoleh keridhaan Allah, pasti indah. Ma ra'aitu illa jamila.
Belum selesai ayatul akhawat penderitaan Zainab, masih terus setelah di Kufah digiring lagi ke Syam untuk sampai ke istana Yazid. Bisa kita bayangkan ayatul akhawat, Siti Zainab di hari-hari ketika dibawa dalam perjalanan itu, dan ketika sampai di Kufah diletakkan di tempat yang terhina keluarga Rasul, Siti Zainab enggak makan. Sampai hampir 3 hari beliau menahan lapar itu. Karena mereka tawanan-tawanan ini di Kufah cuma diberi sehari sekali saja makan roti. Dan oleh Siti Zainab roti itu dibagi untuk anak-anak ini. Beliau tahu anak-anak masih memerlukan. Dari Kufah beliau dibawa menuju ke Syam. Dan di Syam diperlakukan yang keji. Ketika sampai rombongan itu di istana Yazid, Yazid mengambil kepala itu diletakkan di tempat. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Sementara di bawah sini adalah wanita-wanita suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Sukainah, di situ ada Fatimatus Sughra, situ ada Zainab, ada Ummi Kulthum, ada putri Muslim bin Aqil, dan banyak wanita. Ada seorang Syam, tamu Yazid duduk di sebelah sini, di bawah di gerbang Yazid situ. Seraya tamu itu berkata, menuding Fatimah Sughra, putri Imam Hussein. Kata orang biadab Syami itu berkata, "Hei Yazid, wahai Amirul Mukminin," begitu panggilannya, laknatullah ala Yazid. "Kasihkan wanita ini padaku untuk menjadi pembantuku di rumahku." Ya Allah, cucu Rasulullah diminta oleh musuh Allah untuk menjadi pembantu rumah tangganya. Rasul Datuk Fatimah As-Sughra ini yang menyelamatkan umat manusia, yang dunia semua diciptakan untuk sayyidul wujud. Ada manusia yang berkata, "Berikan wanita ini untukku menjadi pembantuku." Spontan Sayyidah Zainab loncat seraya berkata, "Demi Allah tidak pernah terjadi. Bukan untukmu dan bukan untuk amirmu Yazid." Inikah pembalasan umat kepada Rasulullah? Apa salahnya Rasulullah? Apa salahnya keluarga Rasulullah? Apa salahnya ya Allah yang minta agar dicintai tapi dibantai? Cucu Fatimah Zahra diminta untuk menjadi pembantu. Siti Zainab teriak, "Demi Allah tidak. Walau untuk amirmu Yazid pun tidak pernah akan terjadi." Karena Fatimah Sughra gemetar saat itu. Belum selesai penderitaan Zainab ayatul akhawat, inilah ummul masaib. Karena itu kemudian ketika beliau di istana Yazid, berkali-kali diejek untuk dilihatkan kepala Abi Abdillah al-Husain, tapi tetap Siti Zainab tegar. Bahkan di depan Yazid beliau pernah menyampaikan khutbahnya yang begitu dahsyat karena kefasihan Siti Zainab, kefasihan Ali bin Abi Thalib. Siti Zainab di depan istana itu tetap menggoncangkan istana dengan khutbah beliau, karena Siti Zainab mempunyai kewajiban dan tugas yang diberikan oleh abangnya untuk meneruskan revolusi Imam Hussein. Di istana Yazid beliau pernah menyampaikan, mengenyahkan Yazid, remehkan Yazid. "Hei Yazid, kamu jangan berharap kamu ingin menghabiskan kita, kamu ingin orang melupakan kita. Demi Allah kita tetap adalah orang yang menang karena kita bersama hak. Hei Yazid, lihatlah pada dirimu, apakah wanita-wanitamu kamu letakkan di belakang, kamu tutupi di rumah dengan terhormat, sementara kamu biarkan wanita-wanita Rasulullah dikelilingkan dari kota ke kota bagaikan tawanan, bagaikan budak yang mau dijual. Hei Yazid, lihat untuk dirimu, hari-harimu sedikit. Sebentar lagi engkau akan tahu siapa yang akan diberi oleh Allah kemenangan." Khutbah-khutbah semacam ini disampaikan oleh Zainab. Di mana? Di istana Yazid. Dan bisa dirujuk dalam buku-buku yang begitu banyak mengenai kefasihan Zainab.
setelah di Syam, ada juga orang yang ingin mengancam Imam Ali Zainal Abidin untuk dibunuh, dan Siti Zainab juga bangun yang membela. Ketika mereka di Kufah dalam perjalanan tadi dari Karbala, ketika orang-orang tahu, karena ketika mereka keluar itu orang semua di jalan bagaikan karnaval menunggu siap kepala-kepala suci ini. Ketika mereka mendengar kalau ini cucu Rasulullah, ada sebagian orang Kufah mengeluarkan makanan kurma untuk diberikan pada wanita-wanita itu. Oleh Ummi Kulsum dilempar makanan itu. Saya beliau berkata, bagi kami haram semua sedekah ini, kami enggak memerlukan ini. Ketika mereka nangis, kata Ummi Kulsum dan kata Zainab, kalian menangis sementara lelaki-lelaki kalian membantai kami dan keluarga Rasulullah. Sampai akhirnya setelah hidup sekian lama, ketika Siti Zainab menyampaikan khutbah kerasnya di hadapan Yazid, di belakang sana ada salah satu istri Yazid bernama Hind. Dia mengatakan, aku mendengar bahasa ini seperti bahasa Ali bin Abi Thalib. Dia tanya pada pelayan-pelayan wanitanya, siapa itu? Salah satu tawanan. Coba tanyakan siapa. Karena ternyata istri Yazid Hind itu dulunya pernah hidup di zaman Imam Ali, dengan Imam Ali di Madinah. Kenal dengan Siti Zainab. Kata pelayannya Hind, wanita bernama Zainab. Kembalilah tanyakan Zainab dari siapa? Zainab siapa? Banyak Zainab. Ini pergi. Datang lagi Zainab putri Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar ini langsung dia pergi menghadapi Yazid dan melaknat Yazid. Kamu katakan yang kamu perangi ini orang-orang yang keluar dari pemerintahanmu. Ternyata kamu memerangi putri Ali bin Abi Thalib, putri Muhammad, putri Fatimah. Setelah di Syam, mereka diizinkan kembali pulang ke Madinah, dikawal tetap bagaikan budak-budak. Ketika mereka ingin pulang, mereka minta mampir ke Karbala, dan itu hari 40 persis mereka sampai di Karbala. Dan kemudian mereka dikawal sampai masuk kota Madinah. Dengarkan kemuliaan Zainab yang tidak pernah gentar dengan semua cobaan. Saya ulang lagi, semua cobaan demi cobaan tenggelam dalam lautan kesabaran Zainab. Ketika dalam perjalanan mau masuk Madinah, kata Siti Zainab dan wanita-wanita yang ada, orang yang mengawal kami ini telah berbuat baik. Ayo kita kumpulkan sesuatu, kita berikan apa yang kita miliki. Allah, inilah keluarga Ahlul Bait alaihimussalam. Tidak mau melihat ada orang berbuat baik kemudian gak mau membalas, karena mereka ingin yang memberi bukan yang menerima, dan itulah Ahlul Bait. Ketika sampai Madinah, Siti Zainab enggak mau pulang ke rumah dulu, tapi langsung ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi untuk merintih dan menyampaikan salam Husain dan menyebutkan bahwa kami ya datukku Rasulullah diperlakukan dengan perilaku hina. Bahkan Ummi Kulsum begitu nampak tanda-tanda kota Madinah dalam perjalanannya, spontan Ummi Kulsum berkata, Madinatu jaddina la takbalina fabil ahzani wal hasarati jina kharajna minki wal ahluna jam'a raja'na ilaiki la rijala wala banina. Hei Madinah, kota datukku Rasul, kamu enggak mampu menerima kami. Kami datang dengan penuh kesedihan. Kami keluar dari Madinah dengan semua lengkap, lelaki-lelaki kita dan anak-anak kita. Kami kembali ke Madinah, sudah enggak ada lagi lelaki dan anak-anak kecil, semuanya gugur. Dalam bait yang begitu panjang, sampai beliau berkata, Jaddah datukku Rasulullah, kalau kamu menyaksikan apa yang dilakukan oleh Husainmu, oleh Zainal Abidinmu, ayatul akhwat, inilah Zainab, dan masih sekelumit dari Zainab, belum semua kebesaran Zainab. Tapi setidaknya itulah perjalanan Siti Zainab, musibah demi musibah yang ada, yang kena pada beliau, yang mengena beliau. Tetapi tetap beliau tegar, beliau adalah putri Fatimah, putri Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus kita ambil dari pahlawan besar Zainab ini? Jangan kita cuma mengkaji sejarahnya. Ayo kita punya niat bertawassul kepada Rasul dan keluarganya dan kepada Siti Zainab. Ayo kita juga ingin merubah kehidupan kita. Ayo kita ingin memiliki keberanian Zainab, ibadah Zainab,
kejujuran Zainab, murah tangan seperti Zainab, berbuat baik pada orang pada Zainab, tabah menghadapi problem seperti Zainab. Kita mustahil meniru beliau semuanya karena mustahil dan mustahil, tapi setidaknya apa yang mampu kita ambil dari Zainab, mari kita buat pegangan untuk hidup kita, supaya kita ini benar-benar ketika mengkaji Ahlul Bait, membaca sejarah Ahlul Bait, membaca sejarah Zainab, bukan mau lari di tempat dalam sejarah, tapi ingin mempraktekkan apa yang mampu kita praktekkan. Malu kalau kita sebagai orang yang pengikut Ahlul Bait, malu kalau kita punya contoh seperti Zainab, Fatimah ibu Zainab, Khadijah dan Zainab al-Kubra, dan wanita-wanita Ahlul Bait. Kita malu kalau sudah punya mereka, kita masih cari contoh-contoh wanita lain yang tidak akan membawa kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, apalagi di akhirat. Malu, biarkan wanita-wanita lain, gadis-gadis lain, biarkan mereka mencari yang mereka idolakan dari wanita-wanita yang ada, tapi kita jangan berpaling. Jadikanlah tetap idola kita adalah Fatimah Zahra, Zainab, dan keluarga Ahlul Bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dengan itu kita akan sukses di dunia dan kita akan sukses di akhirat. Itulah malam ini kajian kita terhadap Zainab, dan kajian-kajian berikutnya masih banyak wanita-wanita besar yang ada bersama Imam Hussein yang perlu kita kaji. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم بحق محمد وآل محمد، اللهم بحق زينب وأمها وأبيها وجدها ارزقنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.